Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yuni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Kali ini saya akan mereview buku The Honest Truths About Dishonesty pada bab 10. Dalam bab 10 ini mengangkat yaitu akhir yang semi optimis, orang tidak cukup banyak berbuat curang. Jadi dalam bab 10 ini banyak menyajikan suatu pandangan yang mendalam tentang kejujuran dan ketidakjujuran, serta motivasi yang didasari. Jadi penulis menekankan bahwa meskipun manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat curang, mereka juga memiliki keinginan untuk mempertahankan citra diri atau reputasi mereka. Di sini menciptakan dilema moral yang kompleks, di mana individu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakjujuran itu, tapi tetap menjaga diri mereka tetap merasa lebih baik. Di sini penulis juga menjelaskan bahwa ada dua motivasi utama yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu motivasi ekonomi rasional yang mendorong individu untuk mencari keuntungan, dan motivasi psikologis yang mendorong individu untuk melihat diri mereka sebagai orang yang baik. Nah, di sini teori faktor Fudge menunjukkan bahwa individu itu dapat berbuat curang dalam batas tertentu tanpa merasa bersalah, sehingga berbuat ketidakjujuran. Selanjutnya juga ketidakjujuran dalam konteks sosial. Di sini penulis mencatat bahwa banyak orang yang terlibat dalam eksperimen ketidakjujuran. Individu yang baik dan berpendidikan yang menunjukkan bahwa ketidakjujuran itu bukan hanya sebuah masalah karakter, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasional. Jadi di sini banyak orang tidak berbuat curang meskipun memiliki kesempatan. Ini menunjukkan bahwa ada suatu norma moral yang kuat dan juga mengatur di dalam perilaku dirinya sendiri. Selanjutnya juga dari perbedaan budaya. Di sini penulis mengeksplorasi bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi persepsi dan praktik ketidakjujuran. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa dari negara mereka lebih curang dibandingkan dengan orang Amerika. Eksperimennya menunjukkan bahwa tingkat ketidakjujuran tidak berbeda secara signifikan. Ini pun menunjukkan bahwa persepsi tentang ketidakjujuran mungkin lebih dipengaruhi oleh pengalaman pribadi daripada oleh suatu data yang objektif. Selanjutnya kita mengatasi ketidakjujuran. Di sini penulis mengusulkan bahwa untuk mengatasi suatu ketidakjujuran itu kita tentunya harus memahami terlebih dahulu motivasi di balik perilaku tersebut, termasuk menciptakan pengingat moral kita untuk mengatur konflik kepentingan dalam memahami suatu dampak perilaku. Di sini penulis juga menyoroti pentingnya ritual sosial dan mekanisme untuk membantu individu mengatur ulang atau restart kompas moral. Jadi kesimpulannya pada bab 10 ini yaitu Dan Early atau penulis menekankan bahwa meskipun ketidakjujuran adalah masalah yang kompleks, ada banyak cara untuk mengurangi perilaku tidak jujur. Salah satunya dengan memahami psikologi di balik ketidakjujuran. Dan kita juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran. Kita dapat meningkatkan moralitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang dapat disampaikan dari bab 10-nya itu pesan moralnya dapat diambil yaitu pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun godaan untuk berbuat curang itu mungkin ada.
Jadi kita harus berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai moral kita dan perilaku jujur kita. Baiklah, mungkin itu saja review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.